Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Resmana Marsebo, NPM 2011010509. Baik, saya akan membacakan takhrij al-hadis. Takhrij al-hadis. Kata takhrij adalah bentuk masdar dari kharaja yakhriju takhrijan, yang secara bahasa berarti mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Sedangkan pengertian takhrij menurut istilah ada beberapa pengertian. Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa takhrij berarti penelusuran atau pencarian hadis pada sebagai kitab-kitab koleksi hadis sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan mata rantai sanad yang bersangkutan. Faktor penyebab takhrij al-hadis. 1. Mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. 2. Mengetahui dan mencatat seluruh periwayatan hadis bagi hadis yang akan diteliti. 3. Mengetahui ada tindakannya syahid dan mutabi pada mata rantai sanad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepi Handoko, NPM saya 2011 010496. Saya dari kelompok 10. Metode yang digunakan di dalam tarikh. Yang pertama, metode menurut lafaz. Pertama, matan hadis. Metode ini tergantung pada lafaz pertama matan hadis. Hadis-hadis dengan metode ini dikodifikasi berdasarkan lafaz pertamanya menurut urutan-urutan hijaiyah, seperti hadis-hadis yang huruf pertamanya alif, ba, ta, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, takhrij melalui kata-kata dalam matan hadis. Metode ini adalah berdasarkan kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa isim ataupun fi'il. Kemudian yang ketiga, takhrij melalui perawi hadis pertama. Metode ini berdasarkan pada perawi pertama suatu hadis, baik perawi tersebut dari kalangan sahabat bila sanadnya muttasil sampai kepada Nabi SAW, atau dari kalangan tabi'in apabila hadis tersebut mursal. Kemudian yang keempat, takhrij berdasarkan tema hadis. Untuk melakukan takhrij dengan metode ini, perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditakhrij. Kemudian yang kelima, takhrij berdasarkan status hadis. Metode ini memperkenalkan suatu upaya baru yang telah dilakukan para ulama hadis dalam menyusun hadis-hadis, yaitu penghimpun hadis berdasarkan statusnya. Kemudian yang selanjutnya, kitab-kitab yang digunakan di dalam mentakhrij hadis. Yang pertama, Hidayatul Baru ila Tartibi Ahadisil Bukhari. Kemudian Mu'jam al-Fazi wala syiyama al-gharibu minha fihr litartibi ahadis sahih Muslim. Miftahu sahihaini. Kemudian al-baghyatu fi tartibi ahadisil al-hilyah. Kemudian al-Jamius Sagir, kemudian al-Mu'jam al-Mufahrash li al-Fazil Hadis Nabawi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalima, NPM 2011010484. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Manfaat takhrij al-hadis. Yang pertama, memberikan informasi bahwa suatu hadis termasuk hadis sahih al-hasan ataupun dhaif. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi yang mau mengamalkan setelah tahu bahwa suatu hadis adalah makbul atau dapat diterima. Yang ketiga, menguatkan keyakinan bahwa suatu hadis adalah benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Sejarah takhrij al-hadis. Penguasaan para ulama terdahulu terdapat sumber-sumber as-sunnah begitu luas, sehingga mereka tidak merasa sulit jika disebutkan suatu hadis untuk mengetahui dalam kitab-kitab as-sunnah. Ketika semangat belajar mereka melemah, mereka kesulitan untuk mengetahui tempat-tempat hadis yang dijadikan sebagai rujukan para ulama dalam ilmu-ilmu syar'i.
Maka sebagian ulama bangkit dan memperlihatkan hadis-hadis yang ada pada sebagian kitab yang menjelaskan sumbernya kitab as-sunnah yang asli, menjelaskan metodenya dan menerangkan hukumnya dari yang sahih atas yang dhaif. Lalu muncullah apa yang dinamakan dengan kutub at-takhrij. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.